Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Eka Tibani Putra. Saya selaku Pradana Ambalan Pradana Nudakin. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengamalan Dasa Dharma Pramuka. Yang pertama yaitu pengertian Dasa Dharma. Secara bahasa, Dasa Dharma berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu dasa dan yang kedua dharma. Kata dasa berasal dari bahasa Jawa yang berarti 10. Sedangkan kata dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kewajiban, aturan, kebajikan, atau prinsip. Berikut ini adalah 10 Dasa Dharma Pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat percaya. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Poin yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalannya. Yang pertama pastinya melaksanakan ibadah. Yang kedua, menyelenggarakan peringatan hari besar agama. Yang ketiga, menghormati orang beragama lain atau yang biasa disebut dengan toleransi. Yang keempat, menyelenggarakan ceramah keagamaan. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Yang keenam, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu poin kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Contoh pengamalannya, yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut menjaga kelestarian alam, baik fauna maupun flora. Yang ketiga yaitu membantu fakir miskin, duafa, dan orang tua. Yang keempat, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Contoh pengamalannya, menghormati dan memahami serta menghayati lambang negara. Yang kedua, mengenal nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kekeluargaan, gotong royong, dan lain-lain. Yang ketiga, mencintai bahasa, seni, budaya, dan sejarah Indonesia. Yang keempat, mengerti, menghayati, mengamalkan Pancasila. Yang kelima, mengenal adat istiadat suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, membiasakan diri berani mengakui salah dan membenarkan yang benar. Yang kedelapan, menghormati orang tua, guru, dan pemimpin. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan kepramukaan dengan baik. Yang keempat yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Contohnya, yang pertama, membiasakan diri untuk menepati janji, mematuhi peraturan yang berlaku baik di tingkat keluarga, gugus depan, RT, RW, dan masyarakat. Contohnya, yang pertama, mengikuti latihan kepramukaan dengan baik. Yang kedua, membayar iuran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Contoh yang kedua, belajar mendengar pendapat orang lain, serta belajar menghargai gagasan orang lain. Yang ketiga, membiasakan untuk merumuskan kesepakatan dengan memperhatikan kepentingan orang banyak. Yang keempat, membiasakan diri untuk bermusyawarah sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya kegiatan perkemahan, lomba, wisata, dan lain-lain. Yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Contoh pengamalannya, yang pertama, membiasakan diri untuk menolong. Yang kedua, ikhlas menolong tanpa meminta imbalan. Yang ketiga, selalu bersabar dan tawakal. Yang keempat, membiasakan secara bertahap untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, di sekolah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu rajin, terampil, dan gembira. Contoh pengamalannya, yang pertama, biasakan membaca buku yang baik. Yang kedua, biasakan membuat karya tulis. Yang ketiga,
selenggarakan diskusi-diskusi untuk belajar, mengolah pikiran, dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, tentukan jadwal harian untuk belajar, misalnya sehari 2 jam atau 3 jam. Yang kelima, atur kegiatan dan menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah, di rumah, dan gerakan pramuka. Dan yang terakhir, membiasakan untuk menyusun jadwal kegiatan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Contoh pengamalannya, yang pertama, menggunakan waktu dengan tepat ke sekolah, tidur, makan, latihan, dan sebagainya. Yang kedua, tidak ceroboh. Dan yang ketiga, bertindak dengan teliti pada waktu yang tepat agar tidak dirusakkan oleh keinginan jahat yang datang dari luar. Yang keempat, berpakaian dengan sederhana tanpa perhiasan yang berlebih-lebihan. Yang kelima, meneliti dahulu segala pekerjaan agar hasilnya memuaskan. Yang keenam, menghemat penggunaan listrik dan air. Contohnya, mematikan listrik di siang hari. Yang ketujuh, menggunakan uang jajan dengan tepat atau tidak boros, jajan secukupnya. Yang kedelapan, memberi anak tanggung jawab untuk tugas di rumah dan lain-lain. Selanjutnya, membiasakan untuk menabung. Dan yang terakhir, bekerja berdasarkan manfaat dan rencana. Jadi kita menyusun skala prioritas. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Contoh yang pertama, berusaha untuk mengendalikan dan mengatur diri atau self-disiplin. Yang kedua, menaati peraturan. Yang ketiga, belajar untuk menilai kenyataan, bukti, dan kebenaran suatu keterangan atau informasi. Jadi tidak mudah percaya dengan berita-berita yang ada. Yang keempat, patuh dengan pertimbangan dan keyakinan. Yang kelima, berani mengemukakan pendapat dan berani membela yang benar. Yang keenam, tidak ingkar janji dan setia. Yang ketujuh, setia pada bangsa dan negara. Yang kesembilan yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Contoh pengamalannya, yang pertama, dapat dipercaya berarti jujur. Jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Contoh yang kedua yaitu pramuka dapat dipercaya atas kata-katanya, perbuatannya, dan sebagainya. Apa yang dikatakannya tidaklah suatu karangan yang dibuat-buat. Yang ketiga, apabila ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu, maka harus dapat dipercaya bahwa pasti akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, di mana dan kapan pun juga, pramuka dapat dipercaya bahwa ia tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, meskipun tidak ada orang yang tahu atau yang mengawasinya. Dan yang terakhir, selalu menempati waktu yang sudah ditentukan. Poin yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contoh pengamalannya, yang pertama, seorang pramuka selalu menyembuhkan pikiran yang baik, tidak berprasangka buruk, dan tidak boleh mempunyai sikap-sikap yang tercela, dan selalu menghargai pemikiran-pemikiran orang lain, sehingga timbul saling menghargai sama manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, seorang pramuka selalu berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan diri terhadap ucapannya dan menjauhkan diri dari perkataan yang tidak pantas dan menimbulkan ketidakpercayaan orang lain. Yang ketiga, seorang pramuka akan menjadi contoh pribadi dalam segala tingkah lakunya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu setiap pramuka mempunyai pegangan hidup, yaitu agama. Jelas di sini bahwa pramuka itu beragama, bukan hanya dalam pikiran dan perkataan belaka, tetapi keberagaman pramuka tercermin pula dalam perbuatan yang nyata. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa mengisi absensi yang telah disediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.